Bab 1, Freemason dan kelompok lainnya. Illuminati membentuk Amerika Serikat untuk mendukung tatanan dunia baru. Kebanyakan orang Amerika mengejek penyebutan konspirasi, namun negara mereka diciptakan oleh Freemasonry dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Freemason merancang konstitusi dan menandatangani deklarasi kemerdekaan. Mason menyamar sebagai Indian yang membuang teh di pelabuhan Boston. Paul Revere dan orang pilihannya, George Washington, dan sebagian besar jenderalnya, semua adalah Mason. The Marquis de Lafayette dijauhi sampai dia diinisiasi. Setidaknya 20 dari 42 presiden Amerika Serikat adalah brother. Freemasonry adalah gereja Lucifer yang menyamar sebagai tatanan filantropis mistis. Ia merupakan bagian depan untuk para bankir sentral Illuminati, Masonik dan Kabalis Yahudi, yang memulai Amerika Serikat sebagai wahana untuk mewujudkan tatanan dunia baru. Menurut petinggi Masonik Manly P. Hall, kita juga harus menyempurnakan rencana untuk abad tersebut, menyiapkan mesin tersebut di sini untuk persaudaraan bangsa dan ras dunia. The Secret Destiny 1944, halaman 3. Freemason meniupkan cita-cita kebebasan sipil, kesempatan yang sama, dan tidak ada pajak tanpa perwakilan kepada rakyat Amerika. Mereka adalah godaan yang dirancang untuk memenangkan kekuasaan. Sebagaimana yang mungkin telah Anda perhatikan, janji ini tidak akan dipenuhi. Sebagian besar sejarawan tidak mengatakan hal ini kepada Anda. Namun terdapat satu sejarawan yang mengungkapkan kebenaran. Bernard V tahun 1893 sampai tahun 1978 adalah seorang Prancis lulusan Harvard. Dia dianggap anti-Mason karena bukunya tahun 1935, Revolution and Freemasonry tahun 1680 sampai tahun 1800, adalah salah satu dari sangat sedikit yang mengungkapkan tingkat partisipasi Masonik di Amerika Serikat dan Revolusi Prancis. Dia memiliki akses terhadap arsip Masonik di Amerika Serikat dan Eropa. Sebenarnya buku V merupakan gambaran simpatik terhadap Freemasonry tanpa referensi dalam hubungannya dengan alam gaib. Namun sebagai seorang Prancis, dia membantu Nazi mengidentifikasi Mason selama Perang Dunia Kedua. Dia dipenjarakan setelah perang, tetapi diampuni oleh Charles de Gaulle pada tahun 1952. Masonik Amerika. V menjelaskan bahwa pada tahun 1770, Amerika Serikat terdiri dari 13 koloni yang terisolasi dengan struktur pemerintahan, afiliasi agama, adat, profil rasial, serta struktur sosial dan politik yang berbeda. Terdapat persaingan yang kuat dan pertentangan yang telah berlangsung lama. Sebuah surat memerlukan waktu 3 minggu untuk sampai dari Georgia ke Massachusetts. Masonry meletakkan landasan bagi persatuan nasional di Amerika, karena sebagai masyarakat rahasia, ia dapat menyebar ke seluruh koloni dan bekerja secara terus-menerus dan rahasia. Ia menciptakan perasaan persatuan dalam kelas masyarakat yang terbatas namun menonjol, yang tampaknya tidak akan ada Amerika Serikat. Pada tahun 1760, tidak ada kota, besar atau kecil, di mana Masonry belum memasangkan jejaringnya. Di mana-mana ia mengutarakan persaudaraan dan persatuan. Benjamin Franklin, yang merupakan Grand Master dari Loji Kursif, mengumpulkan jutaan franc yang penting untuk membiayai pasukan George Washington. Dia adalah orang pertama yang mengajukan rencana nyata untuk kolaborasi militer dan federasi politik untuk Kongres yang mewakili semua koloni. Dia mendirikan rantai surat kabar Masonik di seluruh koloni. Anda bisa membayangkan di mana dia menemukan uang itu. V mengatakan George Washington dan bala tentaranya terus menghidupkan semangat kemerdekaan. Dia mengorganisir banyak loji militer dan berpartisipasi dalam kegiatan mereka. Pada tanggal 27 Desember tahun 1778, dia memimpin parade setelah Philadelphia direbut kembali,
dengan pedang di sisinya, pakaian lengkap masonik, dan segala perhiasan serta lambang persaudaraan. Washington berbaris di hadapan prosesi khidmat yang terdiri dari 300 persaudaraan yang melalui jalan-jalan Philadelphia menuju gereja Kristen, tempat kebaktian masonik diadakan. Ini adalah parade masonik terbesar yang pernah terlihat di dunia baru. Semua staf perwira terpercaya Washington adalah mason, dan semua jenderal tentara terkemuka adalah mason. Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, Jenderal Greene, Jenderal Lee, Jenderal Sullivan, Lord Stirling, The Two Putnams, Jenderal Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox, dan Ethan Allen adalah mason. Mereka semua berkumpul di sekeliling Master Mason Washington, dan mereka semua bertemu di Kuil Kebaikan, sebuah bangunan kasar membentuk persegi panjang dengan luas sekitar 12 kali 18, satu lantai yang tinggi, satu pintu masuk yang diapit oleh 2 tiang. Atmosfer yang menyelimuti Washington adalah masonik dan dapat dikatakan bahwa kerangka pikirannya adalah masonik. Bayangkan jika Washington menunjukkan pengabdian yang sama terhadap Kristen. Fay menunjuk pada sebuah derajat koordinasi mencurigakan antara mason di Amerika Serikat dan tentara Inggris. Tampaknya kelonggaran yang tak terlupakan dan misterius dari kampanye tertentu militer Inggris di Amerika, khususnya dari Howe bersaudara, adalah disengaja dan karena keinginan masonik dari Jenderal Inggris untuk mencapai penyelesaian damai. Penyerahan Cornwallis. Dalam konteks ini, penting untuk mengingat pengakuan Jenderal Cornwallis ketika dia menyerah kepada Jenderal Washington di Yorktown tanggal 19 Oktober tahun 1781. Jonathan Williams mencatat dalam bukunya Legions of Satan tahun 1781, Cornwallis mengungkapkan kepada Washington bahwa Perang Suci sekarang akan mulai di Amerika, dan ketika berakhir, Amerika diduga akan menjadi benteng kebebasan, tetapi jutaan rakyatnya secara tidak sadar akan setia tunduk kepada mahkota. Mahkota yang dimaksud adalah Illuminati, yaitu pemegang saham Bank of England. Cornwallis selalu menjelaskan apa yang tampaknya adalah sebuah kontradiksi. Gereja-gereja Anda akan digunakan untuk mengajarkan agama Yahudi dan dalam waktu kurang dari 200 tahun, seluruh bangsa akan bekerja untuk pemerintahan dunia ilahi. Pemerintahan yang mereka yakini akan menjadi pemerintahan ilahi adalah kerajaan Inggris. Semua agama akan meresap ke dalam Yudaisme tanpa diketahui oleh massa, dan mereka semua akan berada di bawah mata yang melihat ke seluruh arah dari arsitek agung Freemasonry. Dalam pidato tahun 1956, Senator Joseph McCarthy bercermin pada kata-kata ini. Cornwallis juga tahu bahwa kekalahan militernya hanya awal bencana dunia yang akan terjadi secara menyeluruh, dan bahwa kekacauan akan berlanjut sampai pengendalian pikiran dapat dilakukan melalui agama palsu. Apa yang diperkirakan telah terjadi. Sebuah sketsa singkat sejarah keagamaan Amerika dan kita telah melihat masonry masuk ke Amerika dengan agama pemenuhan hasrat terselubung mereka. Peran kita adalah sama seperti para bangsawan Prancis yang berkolaborasi dalam revolusi Prancis dan kemudian dibantai. Fay menulis, semua bangsawan ini tidak ragu-ragu untuk berpihak pada partai revolusioner, meskipun itu mereka merisikokan posisi, harta, dan hidup mereka. Tahap teater politik Freemason. Ketika Anda berjabat tangan, ibu jari biasanya menaik ke atas atau lurus ke depan. Ketika ia menunjuk ke bawah, di atas buku-buku jari, Anda menandakan bahwa Anda adalah anggota dari kelompok pemuja setan terbesar di dunia, Freemasonry, dan berkomitmen untuk tujuannya bagi pemerintahan dunia di bawah Antikristus. Baca apa yang ditulis Stephen Knight tentang jabat tangan masonik di The Brotherhood tahun 1983. Stephen Knight diracun dan meninggal hanya 2 tahun setelah penerbitan The Brotherhood. Apa yang dia katakan tentang masyarakat Inggris tidak diragukan lagi berlaku untuk seluruh dunia. Budaya dan politik adalah sandiwara yang secara diam-diam dikendalikan oleh murid-murid dari Lucifer.
Dengan kata lain, manusia berada dalam perbudakan sebuah kelompok pemuja setan. Jutaan orang terlibat dalam perbudakan mereka sendiri. Knight menunjukkan bagaimana Mason secara diam-diam mengendalikan setiap aspek masyarakat Inggris. Terdapat 500.000 Mason di Inggris. Loji di sana terkait dengan setiap pemerintah daerah, polisi, bank, satuan militer, rumah sakit, universitas, gereja, pengadilan dan tentu saja Westminster. Siapa yang lolos ke dalam kancah politik pada dasarnya adalah para anggota dari loji yang sama yang bersaing mendapatkan jabatan untuk memutuskan bagaimana menjalankan agenda Masonik. Knight mendokumentasikan bagaimana Mason saling memberikan dukungan dalam perekrutan, promosi, dan bisnis. Non-Mason terus diganggu. Tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwa Inggris adalah tirani Masonik. Ironisnya adalah bahwa Mason peringkat bawah tidak menyadari hal ini. Mereka secara resmi dilarang membaca buku Knight. Beginilah cara kerja masyarakat rahasia, dengan pembodohan anggotanya sendiri. Freemasonry merupakan konspirasi terhadap masyarakat yang telah bertindak sedemikian jauh hingga meruntuhkan norma-norma dan menjadikan penyebutan konspirasi sebagai sesuatu yang terlarang. Freemasonry merupakan perpanjangan tangan dari konspirasi Yahudi, dan menggunakan non-Yahudi untuk melakukan keinginan mereka. Konspirasi Yahudi pada gilirannya merupakan instrumen para bankir bank sentral yang ingin menggunakan orang-orang Yahudi dan Mason untuk melindungi monopoli mereka terhadap kredit, penciptaan uang, dan mengubah monopoli tersebut menjadi kontrol atas setiap aspek kehidupan Anda. Termasuk perang terhadap teror palsu. Setiap kandidat yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat pasti adalah boneka. Jika tidak, mereka akan menghapus hutang tersebut dan berupaya keras untuk mengendalikan kredit Amerika sendiri, yaitu menciptakan uang. Media massa dijalankan oleh Freemason. Mason Yahudi Bill Maher merilis film Religiosity yang merendahkan agama. Terdapat 3 monyet yang tidak mendengar kejahatan dan lainnya, pada film tersebut yang masing-masing mengenakan simbol agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Agama merupakan upaya untuk mentaati Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui hati nurani. Jelas Luciferian seperti Maher keberatan terhadap sesuatu yang memberikan orang kemerdekaan dari tirani mereka. Tidak apa-apa untuk menjadi toleran terhadap perilaku cinta sesama jenis dan tayangan vulgar, namun tidak pada roh Tuhan yang membantu orang membedakan antara benar dan salah. Lihat video YouTube Bill Maher yang membuat isyarat satanik kambing bertanduk dan melakukan jabat tangan masonik dengan orang-orang seperti Ben Affleck dan Ron Paul. Para bankir masonik tidak bisa menjalankan permainan ini jika mereka tidak memiliki media massa. Mereka tidak bisa menggunakan para penyeleweng dan penjahat sebagai presiden dan senator jika pers memiliki kebebasan. Mereka tidak bisa melakukan kekejaman seperti peristiwa 9/11 jika media bisa berbicara kebenaran. Di kota saya sendiri, Winnipeg Free Press mencela peyakin kebenaran di balik peristiwa 9/11 yang beracun yang percaya bahwa Mossad memainkan peran. Coba tebak pers bebas tersebut dimiliki oleh 2 orang anggota B'nai B'rith, yaitu Yahudi Mason, Bob Silver, dan Ron Stern. Kebetulan yang amat tepat, terdapat video BBC yang memuat mantan Menteri Keuangan Henry Paulson sedang memberikan tanda triangulasi masonik sekitar menit ke pukul 3.20. Paulson berhasil meningkatkan utang nasional sebanyak $11 triliun pekan lalu. Di bawah pemerintahan Illuminati George Walker Bush, hutang nasional menjadi 2 kali lipat. Dia menghabiskan sama banyaknya dengan setiap administrasi yang mendahuluinya. Mason Prince Hall Barack Obama telah mengalahkannya. Ingat, setiap dolar hutang baru adalah dolar di saku gubernur bank sentral. Akhirnya utang ini akan digunakan untuk memperbudak kita. Lihatlah Islandia yang warga negara rata-rata dibebani hutang bank-bank swasta. Setiap warga negara Amerika Serikat bertanggung jawab untuk lebih dari $40.000 hutang pemerintah.
Kesimpulannya, masyarakat akan terus percaya bahwa ada perbedaan antara para badut yang menjalankan jabatan publik. Mereka akan terus memiliki keyakinan terhadap media massa. Tapi beberapa dari kita tahu bahwa umat manusia berada dalam perbudakan dari kultus setan. Dan ketika sudah terlambat, masyarakat yang lainnya pada akhirnya akan mengetahui juga. Sementara itu, kita harus mempersiapkan diri untuk yang terburuk dan berharap untuk yang terbaik. Freemasonry adalah berdasarkan Kabalah. Sejak adanya yang disebut Enlightenment pencerahan, manusia secara bertahap jatuh ke dalam mantra Kabalah. Apa yang diajarkan kepada kita untuk kita percaya sebagai kemajuan sebenarnya adalah kebangkitan dari pemujaan kesuburan satanik pagan kuno yang dicontohkan oleh Kabalah. Tuhan dari Kabalah bukanlah Tuhan sama sekali. Tuhan mereka adalah Lucifer. Yahudi Illuminati dan sekutu Freemasonik mereka diam-diam mendirikan sebuah tatanan dunia baru yang didedikasikan untuk Lucifer. Menurut peneliti berbakat, David Livingstone, rencana Lucifer dirumuskan dalam Kabalah di abad ke-6 sebelum Masehi, ketika orang Yahudi ditahan dalam tahanan di Babel. Menurut Alkitab, pengasingan ini adalah hukuman karena menerapkan paganisme yang dianut tetangga mereka, orang-orang Kanaan. Mereka mengikuti pemujaan Tuhan yang sekarat, Lucifer. Di antara praktik-praktik keji yang ditentukan oleh pemujaan ini adalah ritus misteri yang melibatkan musik, minuman keras, pesta hubungan intim secara bebas, dan pengorbanan manusia. Kabalah didasarkan pada mitologi pagan kuno yang menceritakan kisah Tuhan asli yang menciptakan alam semesta, dan Tuhan perampas Lucifer, yang akhirnya mengalahkan dia dan datang untuk memerintah alam semesta sebagai penggantinya. Lucifer adalah keturunan dari Tuhan Bapa dan istrinya Dewi. Tapi Tuhan Anak juga menikahi ibunya. Tuhan Anak diidentifikasi dengan matahari, sementara Dewi diidentifikasi dengan planet Venus, bintang yang kali pertama terlihat saat matahari terbit. Pada dasarnya, Tuhan dan Dewi dipandang sebagai dua aspek dari Tuhan Tunggal. Livingstone menulis dalam buku terbarunya Surrendering Islam, seperti, nama lain untuk setan meliputi Pangeran Fajar atau Putra Fajar. Lucifer yang mencontohkan kejahatan, dikenal sebagai Tuhan sekarat karena setiap musim dingin ia meninggal dan turun ke dunia bawah di mana ia memerintah ruh orang mati. Kabalisme adalah pemujaan hubungan intim secara bebas yang terikat dengan siklus musim. Hal ini berkaitan dengan perkawinan inses Tuhan dan Dewi untuk memastikan kesuburan. Lucifer menuntut pengorbanan. Dia harus ditenangkan untuk mencegah kejahatannya, dan mengarahkannya melawan musuh seseorang. Pengorbanan yang paling jahat adalah pembantaian anak. Livingstone menjelaskan, ini pengorbanan anak menjadi dasar dari pemujaan di seluruh dunia kuno. Ritual kematian dan kebangkitan meniru sifat Tuhan Lucifer tersebut. Peserta akan menghirup minuman keras dan menari diiringi musik untuk mencapai keadaan ekstasi puncak lupa diri, atau kepemilikan jin, di mana mereka percaya bahwa mereka dapat mencapai kemampuan supranatural seperti berubah wujud, pengetahuan gaib, dan kekuatan magis lainnya. Dalam kondisi ini, mereka akan menyembelih seorang anak, memakan dagingnya, dan meminum darahnya sehingga Tuhan tersebut dapat terlahir kembali di dalam mereka. Pengorbanan dan pesta pora ritual adalah ciri Illuminati. Pembelot Illuminati bersaksi bahwa praktik-praktik ini terus berlanjut hingga hari ini. Livingstone mengatakan ritual ini biasanya melibatkan pesta pora pemenuhan hasrat di mana seorang pendeta palsu pria atau wanita meniru perilaku Tuhan dan Dewi dalam pernikahan kudus. Mereka menjadi kerasukan dan menghasilkan anak Tuhan yang kemudian akan memerintah sebagai raja. Livingstone mengatakan ini adalah dasar dari sebuah pemujaan setan yang sekarang mendominasi dunia. Ini adalah agama rahasia yang disebut sebagai okultisme. Para pendukungnya telah menjalankan rencana satanik untuk tatanan dunia baru dan penghapusan Islam. Mengingat latar belakang ini, kita bisa memahami betapa merusaknya ajaran kabalis ini.
Sebagai contoh, mereka mengajarkan bahwa Tuhan tidak memiliki atribut. Itu adalah satanik. Tuhan adalah moral, perbedaan antara baik dan jahat, salah dan benar, indah dan buruk. Tidak heran manusia kehilangan kemampuan untuk membedakan. Sekali lagi, Kabalah mengajarkan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan adalah pemenuhan hasrat dan erotis, dan bahwa sensualitas dan mabuk adalah bagian dari sifat keagamaan. Ini adalah satanik. Eksposisi Livingstone mengenai Kabalah menjelaskan mengapa hubungan intim secara bebas digunakan untuk menurunkan derajat dan mensetankan manusia dan mengapa modernisme adalah mantra kabalistik. Menurut Livingstone, Yahudi mencampurkan paganisme ini dengan sihir Babilonia dan astrologi, dan disebut Kabalah sebagai interpretasi Yudaisme. Kabalis ini menyamarkan agenda Luciferian mereka untuk dominasi dunia untuk mempersiapkan dunia bagi yang diharapkan sebagai Mesias. Freemasonry dan benturan peradaban. David Livingstone menggambarkan penyebaran Kabalisme sebagai berikut, yang disebut sebagai para filsuf Yunani adalah para Kabalis yang paling penting. Ketika orang-orang Yahudi dibebaskan dari tawanan oleh Kaisar Persia, Cyrus Agung, banyak Kabalis menyebar ke berbagai belahan dunia, terutama Yunani dan Mesir. Platonisme dan filsafat Orpen dan Dionisian dipengaruhi oleh Kabalah. Dari Yunani dan Mesir, praktik Kabalis tersebar ke Eropa tempat mereka dikenal sebagai sihir. Namun pengaruh yang paling penting adalah humanisme Renaissance dan munculnya Rosicrucian. Gerakan Rosicrucian awalnya hancur akibat perang 30 tahun, namun sebagian dari mereka mencari suaka di Inggris tempat mereka mendirikan Freemasonry. Dengan munculnya Illuminati, para Freemason bertanggung jawab atas proyek besar pencerahan, yang tujuannya adalah untuk menggantikan otoritas Kristen dengan cara revolusi Amerika dan Prancis. Tujuan dari revolusi ini adalah untuk menciptakan masyarakat sekuler, di mana Kristen, atau agama apapun dalam hal ini secara permanen lepas dari negara. Dengan dibebaskan dari kendala ini, Illuminati bisa memajukan kekuasaan mereka melalui perbankan, karena sampai saat itu kekristenan pada umumnya telah melarang praktik bunga perbankan. Interpretasi kabalistik terhadap sejarah akan membuat kita percaya bahwa evolusi sekularisme ini adalah kemajuan. Kita dituntun untuk percaya bahwa demokrasi adalah produk akhir dari evolusi manusia yang jauh dari tahayul agama. Namun, sementara evolusi ini telah menjadi hak prerogatif Barat, Timur masih terperosok dalam tahap yang lebih primitif, keras kepala berpegang pada gagasan teokrasi, yaitu dunia Islam. Jadi, untuk pemenuhan kemajuan kabalistik, hambatan terakhir ini harus dihilangkan, sebelum terwujudnya penerapan akhir dari hegemoni okultisme atas manusia. Oleh karena itu harus diciptakan benturan peradaban yang mengarah ke pemerintahan antikristus. Jadi demikianlah kondisinya. Sekularisme adalah topeng untuk kebangkitan Kabalah, paganisme, dan satanisme. Itulah kemajuan. De Boulle, Tengkorak dan Tulang Hitam. Ini ditulis untuk henrymakow.com oleh Leslie, seorang pembaca. Pada tahun 1904, masyarakat rahasia Yunani Afrika dan Amerika pertama dibentuk di Philadelphia oleh Dr. Henry Minton dan 5 rekannya. De Boulle, diucapkan, Bullai, dibentuk untuk menyatukan kelompok pria dan wanita hitam berpendidikan terpilih. Berbentuk seperti kelompok tengkorak dan tulang di Yale, Boulle dengan bangga memberikan kepemimpinan dan layanan kepada orang Amerika hitam selama masa depresi besar, Perang Dunia I dan II, dan gerakan hak-hak sipil. Apa yang bisa ditawarkan Boulle kepada orang Amerika kulit hitam pada awal abad ke-20? Bergabung dengan masyarakat rahasia eksklusif yang menawarkan kemajuan serta penyusupan untuk memilih orang-orang kulit hitam sebagai imbalan atas kesetiaan terhadap tujuannya. Orang-orang kulit hitam kelas atas mulai menikmati kehidupan yang baik sebagaimana para anggota Boulle, sementara sebagian besar orang kulit hitam biasa berada dalam kondisi kekurangan.
Tapi apakah tujuan Boule ini? Membentuk kembali rumah negro. Boule merekrut orang kulit hitam pada masyarakat Amerika ke dalam jajarannya. Saat ini, 5.000 lebih Archons, anggota Boule laki-laki, dan istri-istri mereka, Arkusais, mengisi kelompok-kelompok terkaya pria dan wanita hitam di planet ini. Siapa yang benar-benar dilayani para Boule? Elit global satanis. Selama anggota hitam patuh pada aturan, kekayaan akan mengalir dengan melimpah. Jika tidak, akan datang hukuman. Pemerasan adalah bagian dari kesepakatan. Masyarakat rahasia masonik ini memiliki struktur piramida seperti yang lainnya. Jajaran rendah dijaga dari mengetahui apa yang dilakukan oleh jajaran atas. Awal abad ke-20 adalah periode rekonstruksi. Gerakan kembali ke Afrika. Marcus Garvey berada dalam ayunan penuh. Garvey mewakili kepemimpinan hitam asli. Webb Du Bois, anggota pendiri BAP NYC dari Boule mengatakan, Boule diciptakan untuk menjauhkan profesional hitam dari Marcus Garvey. Pembentukan kembali rumah negro diperlukan untuk menghasilkan sekelompok kulit hitam yang memiliki kepentingan dalam melindungi elit Illuminati. Itu adalah tentang menjual saudara-saudara untuk kekuasaan dan uang. Mayoritas pengacara, dokter, insinyur dan akuntan kulit hitam adalah anggota klub rahasia ini. Niat predator menurut Bobby Hemmitt, metafisik bawah tanah dan dosen okultis, masyarakat elit hitam yang berdasarkan Skull and Bones ini dipilih oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menjalankan lingkungan hitam. Teoritikus konspirasi dan futurolog Steve Cokely mengatakan, di mana saja ada profesional hitam terkemuka, kemungkinan mereka adalah anggota Boule. Jesse Jackson dilaporkan telah menjadi anggota Boule, demikian juga dengan Al Sharpton dan Thurgood. Para anggota Boule mengaku sebagai pejuang kemerdekaan atau aktivis hak-hak sipil di permukaan. Sebenarnya, mereka beroperasi untuk keuntungan pribadi. Para Boule bekerja secara serempak dengan tuan mereka dalam mempertahankan cengkeraman supremasi Illuminati. Situasi mencurigakan. Seperti masyarakat rahasia lain, Boule menjalankan cinta sesama jenis sebagai praktik inisiasi. Hal ini harus dilakukan untuk bergabung dengan barisan mereka. Bobby Hemmitt mengatakan, setiap negro kelas atas akan bersama-sama dan saling bersetubuh satu sama lain. Penyimpangan ini kemudian dikatalogkan dan disimpan dalam rekaman. Kemudian jika diperlukan, kejahatan ini dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar dalam permainan utama. Apakah permainan utama? Mencengkeram jiwa manusia. Boule meniru struktur kekuasaan kulit putih. Sebagaimana kulit hitam ini mengkhianati rakyat mereka sendiri, demikian juga para anggota Illuminati mengkhianati teman-teman dan tetangga, budaya dan peradaban. Komentar pembaca, David Boule adalah langkah penting dalam organisasi Freemasonry. Ia memperbolehkan orang kulit hitam untuk menjadi budak rumah bukan budak lapangan, dan bahkan untuk mengelola budak lapangan untuk para master. Semua nama-nama besar di Amerika, masa lalu dan sekarang, tampaknya terikat pada Boule atau masyarakat rahasia lainnya. Para anggota ini bekerja untuk kepuasan setan melalui penerapan dari rencana ini untuk kendali dan pengerdilan jenis mereka sendiri. Kita semua diperdaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana orang hitam lainnya diorganisir. Para pemimpin harus berasal dari beberapa jenis masyarakat masonik yang berkantor pusat di Eropa atau Amerika. Apakah semua masyarakat masonik pada sisi yang sama atau mereka juga bersaing satu sama lain? Afrika dan Kepulauan Karibia memiliki populasi hitam yang cukup besar. Apakah pemimpin mereka anggota Boule atau masyarakat masonik lain? Hal ini pasti benar. Jika kita memeriksa kejadian di negara-negara seperti Haiti, Jamaika, Trinidad, dan Guyana, ada tanda tanya yang besar mengenai di mana kepemimpinan mendapatkan kebijakan mereka. Dalam kasus tersebut tidak pernah terjadi perbaikan sosial ekonomi secara umum untuk masyarakat.
Afrika berada dalam spiral depopulasi. Senjata biologi disusupkan ke dalam vaksin. Hasil akhirnya adalah kematian dan penyakit bagi masyarakat yang tinggal di salah satu benua terkaya di planet ini. Seseorang menginginkan kondisi Afrika menjadi cukup buruk sehingga mereka semua akan terbunuh. Kemiskinan, gizi buruk, penyakit, kekerasan, inflasi, kurangnya produksi, mata uang yang tidak bernilai dan lainnya, menjadi wabah setiap bangsa Afrika. Seseorang akan berpikir bahwa teknologi yang ada di abad ke-20 sudah cukup untuk mengatasinya. Hingga derajat tertentu adalah benar untuk mengatakan bahwa masyarakat Anda sendiri yang membawa Anda runtuh. Boleh buktinya. Warna kulit mengilhami loyalitas terhadap elit rasial yang ingin menjadi ras master di bumi. Bill Gates, satanis dalam pakaian domba. Ketika Warren Buffett memberikan 31 miliar dolar kepada Yayasan Bill Gates, saya menganggap bahwa itu adalah untuk kemajuan tatanan dunia baru. Tapi ketika seorang pembaca menunjukkan hubungan antara Gates dengan anti-Semit dan pagan Lucis Truss, sebelumnya Lucifer Truss, saya duduk dan memperhatikan. Didirikan oleh Alice Bailey pada tahun 1922, Lucifer Publishing Company berubah nama pada tahun berikutnya untuk alasan yang jelas. Berdasarkan pada 120 Wall Street, Lucis Truss adalah bagian penting dari pemujaan setan yang mengendalikan dunia barat. Ia memulai gerakan New Age untuk melantik masyarakat ke dalam pola pikir Luciferian mereka. Ia adalah penerbit resmi PBB dan mengelola ruang meditasinya. Bailey adalah pemimpin masyarakat teosofis yang dimulai pada tahun 1875 oleh Helena Blavatsky. Teosofi merupakan cabang dari Freemasonry. Menurut Constance Chumbe, teosofi juga melahirkan masyarakat okultisme yang pada gilirannya menciptakan Adolf Hitler dan ideologi Nazi. Pada tahun 1949, Bailey menulis bahwa Holocaust Yahudi adalah karena karma buruk orang-orang Yahudi. Karma jahat dari orang Yahudi tersebut saat ini dimaksudkan untuk mengakhiri isolasinya, untuk membawanya ke titik pelepasan tujuan material, dari menyangkal kewarganegaraan yang memiliki kecenderungan untuk menjadi agak parasitistik. Bailey mengajarkan bahwa orang Yahudi adalah dari sistem tata surya yang berbeda, dan bahwa orang Timur dan orang kulit hitam berasal dari akar ras yang berbeda. Ras-ras Oksidental harus menguasai dunia, karena mereka adalah akar ras kita yang paling berkembang. Ini harus menjadi perhatian karena fokus utama dari Yayasan Gates adalah menyediakan vaksin senilai miliaran dolar untuk orang-orang miskin di negara-negara dunia ketiga. Hubungan Gates-Lucis Truss. Bill Gates and Melinda Gates Foundation menjadi 2 kali lipat lebih besar karena sumbangan Buffett, dan menjadi 5 kali lebih besar daripada Ford Foundation Amerika Serikat. Gates Foundation disebutkan sebagai anggota keuangan subkelompok Lucis, The New Group of World Server. Bill Gates juga disebutkan di situs web Lucis Truss, melalui filantropis dan kerja kemanusiaan dari orang-orang seperti George Soros, Bill Gates, Kofi Annan dan Bono, di mana mereka hanya beberapa di antaranya. Orang-orang mulai mengenali kebutuhan orang miskin dan bertindak untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Terdapat pembicaraan oleh Soros dan pemikir lain, James Tobin, tentang penciptaan beberapa jenis pajak atas transaksi keuangan yang akan digunakan untuk mendukung program-program dalam negeri di dunia berkembang. Kemanusiaan pasti memiliki kemampuan untuk melembagakan perubahan-perubahan yang sama dengan ini, untuknya hanya diperlukan kemauan untuk melakukannya. Pajak atas semua transaksi keuangan merupakan bagian dari apa yang disebut Lucis Truss The Plan rencana. Ini dimulai dengan pengumuman Maitreya, Mesiah New Age yang telah mereka tumbuhkan selama lebih dari 3 dekade. Menurut Cambay, seorang pengacara, rencana tersebut juga mencakup pemerintahan dan agama dunia baru di bawah Maitreya. Sistem kartu kredit universal, dan otoritas yang akan mengendalikan pasokan makanan,
pajak yang universal, dan rancangan universal. Mereka berencana untuk melarang hadirnya semua praktik agama dan simbol Yahudi Ortodoks dan Kristen, tulis Cambay. Para pendukung New Age mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan pemusnahan Yahudi, Kristen, dan Muslim yang tidak bekerja sama dengan Maitreya dan agama barunya. Lucifer adalah Tuhan. Masyarakat teosofis percaya bahwa Lucifer adalah Tuhan yang mereka identifikasikan dengan matahari. Dalam The Secret Doctrine Blavatsky menulis, dalam hal ini, itu merupakan sesuatu yang alamiah. Untuk melihat setan, ular dalam Kejadian sebagai pencipta nyata dan dermawan, bapa spiritual umat manusia. Karena dialah yang menjadi sumber cahaya, Lucifer yang bersinar terang, yang membuka mata Adam yang diciptakan oleh Yehuwa, seperti yang dituduhkan, dan dia yang pertama berbisik, pada hari ketika kamu makan di sana, kamu akan menjadi seperti Elohim, mengetahui baik dan jahat, hanya dapat dilihat dari sudut pandang penyelamat. Sebuah permusuhan terhadap Yehuwa, ia masih tetap dalam kebenaran esoteris, pembawa pesan yang selalu mencintai, yang memberikan keabadian spiritual, bukannya fisik, kepada kita. Setan atau Lucifer, mewakili yang aktif, energi sentrifugal semesta dalam artian kosmis. Dia dan pengikutnya, secara tepat diasingkan ke lautan api, karena ia adalah matahari. Mata air kehidupan dalam sistem kita, di mana mereka membatu dan bergejolak untuk menata kembali kehidupan lain. Bahwa matahari yang sebagai asal dari prinsip aktif bumi kita adalah sekaligus rumah dan sumber dari setan duniawi. New Age umumnya tidak menolak kekristenan secara terbuka, tulis Cambay. Mereka mendefinisikan ulang Kristus untuk memberikan Tuhan pagan waktu yang sama, dan memperluas definisi Kristus menjadi esensi yang tidak terpisahkan dari diri mereka sendiri. Sementara penganut New Age secara benar berbaris mencegah demonstrasi Nazi, mereka gagal untuk melihat bahwa titik-titik program gerakan New Age amat identik dengan program Hitler. Para New Age mengakui kecintaan yang besar terhadap perdamaian dan perlucutan senjata, tetapi Cambay mengutip Bailey mengatakan bahwa senjata nuklir akan menjadi penjaga PBB, untuk digunakan sebagai pengancam ketika terjadi tindakan agresif pada bagian manapun dari negara dalam penjagaannya. Agenda tersembunyi. Demikian pula, kerusakan lingkungan dan kelaparan semua memiliki agenda elit yang tersembunyi. Cambay menulis bahwa pendukung program anti kelaparan didesak untuk memberikan dukungan terhadap aborsi, inseminasi buatan, memaksa pembatasan jumlah anggota keluarga, kontrol genetik dan bahkan kontrol kematian. Buffett mengatakan pada tahun 2006, bahwa dia adalah salah satu murid dari banyak filantropis dermawan yang dicontohkan oleh Gates, pengusaha minyak John Rockefeller, dan pengusaha baja Andrew Carnegie. Para filantropis ini telah menggunakan uang bebas pajak mereka untuk menumbangkan peradaban barat selama hampir 1 abad. Sebagai contoh, Rockefeller membual kepada Aaron Russo bahwa mereka memulai feminisme untuk membuat kaum perempuan bekerja dan membayar pajak, sehingga mereka bisa mengindoktrinasi anak-anak sedari dini. Secara signifikan, fokus lain dari Gates Foundation adalah memperbaiki sekolah menengah atas Amerika. Mereka berada di garis depan penghancuran budaya tradisional dengan memecah keluarga. Mereka memperjuangkan hak-hak perempuan melalui pinjaman yang diutamakan diperuntukkan bagi perempuan agar mereka dapat mandiri dari laki-laki. Kesimpulannya, saya membanggakan diri setelah lolos dari tipuan bankir komunis, namun saya sekarang menyadari bahwa komunisme adalah rencana untuk generasi orang tua saya. Saya merasa terperdaya tanpa sadar oleh New Age, yang ditujukan untuk generasi saya. Hal ini persis komunisme, yang memikat idealisme kita, tapi memiliki agenda tersembunyi yang berbahaya. Saya masih percaya beberapa pengalaman dapat membuka pintu untuk mistisisme dan pengetahuan keagamaan. Tuhan tinggal di dalam sebagai cinta universal, tetapi Tuhan Illuminati bukanlah cinta.
Ia mengagungkan manusia pada titik terendahnya, bukan titik tertinggi. Ia membuat kita membeku pada titik terburuk kita. Kita hidup di zaman yang menarik. Para pemimpin arus utama kita telah terjual habis. Masyarakat telah menyelipkan tambatan kebenaran dan dikemudikan oleh megalomania. Mari kita menaiki sekoci kebenaran. Kevin Annett Reeves, topeng dari kekuasaan. Jika Kristus kembali, Dia akan disalib lagi, bukan oleh orang-orang Yahudi atau Romawi, tetapi oleh mereka yang mengaku-ngaku bagian dari institusi gereja, yang telah diserang oleh musuh-musuhnya. Ini jelas terlihat pada nasib Kevin Annett, seorang pendeta muda di United Church of Canada yang membenamkan ajaran Kristus di dalam hati dan mengalami segala penderitaan, kecuali penyaliban. Sampai saat ini, musuh-musuh Kristus enggan untuk menciptakan martir lain. Saya telah mempelajari tatanan dunia baru selama 8 tahun, tetapi tidak ada buku yang begitu mengungkapkan wajah munafik kekuasaan dalam masyarakat barat, sebagaimana yang dikemukakan oleh memoir Kevin Annett ini, Love and Death in the Valley. Banyak buku yang mengarahkan pandangan saya, namun tidak ada yang seperti ini. Saya telah bertemu Kevin Annett dan ia terbuka serta memiliki ketetapan hati untuk memastikan bahwa kita mempelajari kebenaran tentang genosida yang diklaimnya secara kasar, telah merenggut 80-90 juta masyarakat Indian Amerika Utara. Dia adalah orang yang paling dekat dengan pembangkang asli dalam masyarakat ini, orang yang paling dekat dengan pahlawan sejati. Meskipun dia telah berjuang dalam pertempuran ini selama 18 tahun, namun kita belum pernah mendengar tentang dia. Bukti pahlawan kita adalah dibuat bagi kita. Kevin adalah jenis orang tidak berdosa, atau orang yang benar-benar percaya yang disewa oleh organisasi seperti Partai Komunis atau Metodis Presbyterian untuk memberikan kecerdasan. Tapi setiap kelompok memiliki aturan sebagaimana yang berulang kali diberitahukan kepada Kevin, dan Kevin tidak beradaptasi terhadapnya. Seorang beragama yang sesungguhnya adalah orang yang menjadi perwakilan agama, bukan penipu korup yang mengambil keuntungan dari ajarannya. Kevin adalah orang beragama yang sesungguhnya. Apa yang tidak dapat disembunyikan oleh cat pewarna. Berikan tempat tersebut sedikit roh, bosnya di Fred Victor Mission, tempat tinggal di lokasi kumuh bagi para tunawisma di dekat Yonge Street Toronto mengatakan kepadanya, seolah-olah sebuah pembicaraan kepada seorang pelukis. Dalam perjalanan kerjanya, Kevin mendapatkan bahwa ada gereja yang mempunyai misi sebagai pusat perdagangan narkoba dan prostitusi, dan para stafnya terlibat penuh. Dia memahami bahwa dana sumbangan yang berjumlah besar untuk misi tersebut digelapkan, sementara tidak ada uang yang dialokasikan untuk Alkitab. Ketika dia membawa hal ini kepada para pemimpin gereja, mereka telah mengetahuinya dan tidak ingin tahu. Ini adalah gambaran sekilas mengenai sebuah gereja di Kanada, sebagai perusahaan $4 miliar yang menyediakan halaman depan bebas pajak, yang bagus untuk banyak orang kaya dengan banyak transaksi samar-samar. Tapi itu hanyalah goresan permukaan dari potensi mimpi buruk untuk 2,8 juta orang Kanada yang berafiliasi dengan gereja ini. Ketika Kevin mengambil posisi berikutnya sebagai pendeta di kota perkayuan British Columbia, salah satu provinsi di Kanada, dia membuka tempat kudus bagi orang miskin dan non-putih. Dia mulai mendengar cerita dari kaum aborigin mengenai pembersihan etnis di sekolah residensial yang dikelola gereja dan didanai pemerintah. Anak-anak pribumi diculik oleh RCMP dan dipaksa untuk menghadiri sekolah ini yang merupakan bentuk samaran dari kamp konsentrasi. Di sini anak-anak tak berdaya dianiaya secara fisik dan pemenuhan hasrat, disterilkan dan dipaparkan dengan virus mematikan. Banyak yang menjadi bahan percobaan medis dari para dokter Illuminati. Tingkat kematian adalah 50%. Annett memperkirakan lebih dari 50.000 anak-anak meninggal di sekolah ini. Illuminati menginginkan hak atas tanah dan air.
Masyarakat aborigin adalah satu-satunya masyarakat yang berdiri di tengah jalan mereka. Dalam sebuah email, Kevin menulis, secara terus-menerus para saksi mata menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka tidak pernah menerima pendidikan formal, selain pelajaran agama. Mungkin 1 atau 2 jam sekolah seminggu, sisa waktu lainnya adalah untuk bekerja sebagai tenaga kasar dan pekerja di pertanian dengan bayaran murah, atau sebagai pekerja rumah tangga untuk keluarga kulit putih. Mereka yang mendapat pendidikan yang lebih baik adalah para kolaborator, yang dilatih untuk menjadi boneka pemerintah dan gereja. Mereka seringkali merupakan orang-orang yang sekarang menjalankan kelompok aborigin besar, Dewan Perwakilan, dan lainnya. Saya juga memiliki surat dari beberapa agen Indian yang menyatakan bahwa anak-anak tidak menerima pendidikan terlalu banyak. Tindakan Kevin menyamarkan garis kelas dan warna membuat hubungan dengan gereja Old Guard menegang. Puncak pemutusan hubungan adalah ketika Kevin di depan publik menentang penjualan tanah aborigin yang menguntungkan sebuah gereja kepada perusahaan kayu besar. Kevin diberhentikan sebagai pendeta, hanya pendeta di United Church yang pernah dilucuti kependetaannya. Para pendukungnya diusir dari gereja dan istrinya ditekan untuk menceraikan dia dan mengambil 2 anak mereka. Akademia. Pemberhentian berikutnya dari perjalanan Kevin adalah program doktoral PhD di University of British Columbia. Di sana ia memiliki akses ke arsip pemerintah yang mendokumentasikan agenda pembersihan etnis secara sengaja, yang ia klaim mencapai 1-2 juta untuk aborigin hanya di British Columbia saja dalam 1 abad. Sebagaimana tempat ibadah adalah representasi Tuhan, universitas merupakan representasi dari penelitian yang bebas dan kebenaran. Namun oleh karenanya, dana untuk Kevin menghilang dan dia harus pergi. Kecuali jika Anda memainkan permainan tersebut, Anda tidak akan pernah bekerja di provinsi ini lagi, menurut kata-kata yang diucapkan kepadanya. Apakah masyarakat mengagumkan yang manapun diarahkan menuju fasisme ketika lembaga yang didedikasikan untuk kepemimpinan moral membusuk di pusatnya? Anda dapat mencium bau kompromi moral, seperti sampah busuk di mana-mana. Hal yang sama berlaku untuk media korporasi. Kevin mendapatkan beberapa cerita yang baik, tetapi berita mereka mengering ketika berhubungan dengan hakim Mahkamah Agung yang menggunakan anak-anak Indian untuk pedofilia. Demikian pula, ketika Kevin dipukuli atau dokumennya dicuri, polisi dan pengadilan menolak untuk bertindak, meskipun terdapat rekaman video dari pencurian tersebut. Mengapa demikian? Mereka menganggap pembunuhan ribuan anak aborigin sebagai tugas yang terlalu besar untuk diselidiki. Gereja, korporasi, akademia, media, hukum, polisi, tidak ketinggalan pemerintah. Pada tahun 2007, pemerintah Kanada membebaskan institusi dari sebuah agama atas kewajiban apapun dalam kejahatannya. Kemudian Kevin menulis kepada saya, ya, semua gereja telah diberikan kekebalan yang efektif. Departemen Urusan Indian mengumumkannya Februari lalu ketika mereka mengatakan tidak akan ada tuntutan pidana untuk apapun yang terjadi di sekolah-sekolah. Warga asli tidak bisa menuntut pertanggungjawabannya itu, merupakan bagian dari kesepakatan AFN, Assembly of First Nation, Majelis Bangsa Pertama, yang dilakukan atas nama semua korban, tanpa sekalipun berkonsultasi dengan mereka. Itu merupakan kejahatan yang buruk dan merupakan kekejaman. Kesimpulan dalam bukunya, Love and Death in the Valley, segera menjadi besar non-Hollywood, Kevin merenungkan perbedaan antara apa yang diakui oleh orang-orang dan apa yang benar-benar mereka melakukan. Tokoh agama yang paling sukses yang saya temukan adalah pria atau wanita yang bisa berfungsi dengan kepribadian ganda yang efisien, secara rutin mengakui satu hal dan melaksanakan yang sebaliknya. Deskripsi ini cocok untuk masyarakat secara keseluruhan. Ketika para hakim pedofilia takut akan pengungkapan. Di bawah lapisan tipis hukum, kita diperintah oleh jaringan rahasia pengkhianat,
pedofil, satanis, dan penjahat rahasia yang menyamar sebagai pengacara terkemuka, hakim, politisi, pengusaha, dan para pimpinan polisi. Sering kali mereka adalah para Freemason yang mengandalkan kekuatan dari kartel bank sentral yang berbasis di London, yang mengontrol media massa dan berusaha untuk memaksakan tirani dalam kedok pemerintahan dunia. Jika tidak percaya, Anda mungkin belum pernah mendengar nama Renate Andres Auger, Jack Kram, dan Bruce Clark. Mereka adalah pengacara dari Vancouver yang diseret dari ruang sidang, dibius, dipecat, dan ditempatkan di rumah sakit jiwa ketika mereka berusaha untuk mengungkapkan mengenai kelompok ini pada tahun 1990. Kota Rahasia Vancouver, BC yang indah digambarkan oleh Christian Science Monitor pada tahun 1997 sebagai surga pedofil, tempat yang dikenal dengan perdagangan penyimpangan hubungan intim termasyhur, dengan reputasi internasional sebagai kota yang sangat mudah menemukan seorang anak untuk menjalankan hubungan intim secara bebas. Pada tahun 1999, UNESCO menamai Vancouver sebagai salah dari 3 pusat untuk perdagangan penyimpangan hubungan, tayangan vulgar anak, dan pedofilia top dunia karena dugaan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan penyimpangan hubungan dengan anak. Pada tahun 1994, Renate Andres Auger, seorang pengacara aborigin dan ibu tunggal dari 6 gadis, menemukan kejanggalan pada kasus klaim lahan yang sangat memberatkan dalam proses peradilan. Dia juga mengenakan tuduhan kejahatan konspirasi untuk membantu dan melindungi para pedofil kepada para hakim dan pengacara tertentu. Dia dan pengacaranya, Jack Kram, menyajikan bukti, termasuk foto-foto dan saksi mata yang menunjukkan bahwa 2 hakim Mahkamah Agung terlibat dalam pedofilia dan menggunakan kantor mereka untuk melindungi pedofil lain. Dia menamai Vancouver Club yang bergengsi sebagai pusat lingkaran pedofil. Hakim tersebut memerintahkan agar Auger dipindahkan dari pengadilan. Sheriff menyeret Andres Auger dari pengadilan dan Anda bisa mendengarnya melangkah menuruni tangga di belakang bangku hakim. Kemudian hakim memerintahkan sheriff untuk memindahkan pengacaranya Jack Kram. Polisi dipanggil untuk membersihkan ruang sidang dari sekitar 80 pendukung. Menurut siaran pers, inilah yang terjadi ketika Kram membawa kasus tersebut ke hadapan publik. Satu malam sekitar jam 11.30, setelah selesai wawancara radio, Mr. Kram kembali ke rumah, memarkir mobilnya, dan ketika berjalan ke apartemennya, 5 orang polisi muncul dari persembunyian dan melompat ke arahnya. Dia dimasukkan ke dalam van yang tidak bertanda dan tidak lama setelah memasukkannya ke dalam ruang serangan, mereka memindahkannya ke bagian gangguan jiwa di Vancouver General Hospital sebagai pasien tanpa informasi pasien. Menyelamatkan Jack Kram. Ketika komite yang berupaya menyelamatkan Mr. Kram menemukan keberadaannya, mereka harus pergi ke Prince George, sekitar 800 km jauhnya, untuk menemukan pengacara yang akan mengajukan surat perintah habeas corpus untuk membebaskan Mr. Kram. Meskipun demikian, surat tersebut tidak pernah digunakan karena Kram sekali lagi, tiba-tiba dibebaskan setelah ditahan, kali ini selama 7 hari. Kram langsung pergi dari rumah sakit bagian gangguan jiwa menuju pertemuan komite tersebut yang juga berlangsung pada waktu yang sama. Dia masih di bawah pengaruh obat-obatan yang telah diberikan kepadanya sampai sekitar 2 jam sebelum dibebaskan. Tapi dia mampu menjelaskan semua yang telah terjadi. 2 rekan terdekatnya, salah satunya adalah orang yang mencelanya di televisi, yang menandatangani surat agar Kram dimasukkan ke dalam tahanan. Setelah sidang, pengadilan memberhentikannya selama 1 tahun dan mengenakan denda $10.000. Dia bangkrut kehilangan praktiknya. Kram pindah ke peternakannya di Princeton, sebuah komunitas sekitar 280 km sebelah timur dari Vancouver. Hakim Gibb, setelah membuat putusan atas banding Dr. Clark, mengatakan, setelah Mr. Kram menerima pengobatan untuk gangguan delusi mental paranoidnya,
kemudian melepaskan semua kasus pengadilan yang telah dimulai pada fase delusinya, dan salah satu syarat untuk kembali setelah 1 tahun adalah bahwa dia harus terus menerima perawatan psikiatris untuk tahun itu. Cram bisa saja dipenjara selama 3 bulan jika dia tidak menerima pengobatan atau gagal dalam membayar denda. Renate Andres Auger telah mengalami kekalahan. Pejabat masyarakat hukum BC, James Tyler, yang memecat Andres Auger dan Cram, menjadi hakim Mahkamah Agung BC dan mengeluarkan perintah pada tahun 2002 yang menentang penyebutan tuduhan pedofil. Ed John, seorang pemimpin penduduk asli yang dituduh menggunakan taktik mafia, dan menjalankan perdagangan kokain dan jaringan prostitusi anak, ditunjuk sebagai Menteri Layanan Anak dan Keluarga dalam Kementerian NDP Sosialis pada tahun 2000. Perintah tersebut juga meliputi setiap penyebutan dari tuduhan ini. Komentar terhadap episode yang memalukan ini. Jennifer Wade, seorang pendiri Amnesty International di Vancouver, pada tahun 1999 mengatakan, cerita Cram dan Andres Auger sampai hari ini tetap menjadi kisah yang sangat aneh dan menakutkan mengenai dugaan korupsi dan pedofilia pada posisi-posisi atas. Juga merupakan cerita yang belum pernah diungkapkan seutuhnya. Mungkin jika begitu, bersama dengan beberapa cerita aneh lainnya, kita sebagai orang Kanada akan memiliki sedikit alasan untuk terkesima atas paparan lingkaran pedofilia yang beroperasi di Belgia pada posisi-posisi atas 2 tahun yang lalu. Mengenai kemungkinan peliputan keberadaannya pada mereka di posisi-posisi atas di Kanada menjadi lebih memungkinkan karena semakin banyak orang berbicara mengenainya. Pada tahun 2007 profesor dari University of Lethbridge, Anthony Hall berkomentar di majalah Canadian Dimension, tidak pernah ada penyelidikan publik terhadap pengobatan dan tuduhan terhadap Andres Auger dan Cram. Oleh karena itu kita hanya bisa berspekulasi pada keadaan di balik runtuhnya martabat lembaga-lembaga tinggi tersebut dan proses hukum dalam sistem hukum pidana. Tentu saja hal tersebut tampak memungkinkan bahwa beberapa kelompok atau individu yang menempati posisi tinggi sangat percaya bahwa dia atau mereka akan mengalami kekalahan besar jika Andres Auger dan Cram mampu memenangkan tuduhan tersebut. Hall mengungkapkan bagaimana pada tahun 1995, ketika pengacara Bruce Clark mencoba untuk membuat argumen hukum atas nama klien aborigin, sebuah insiden terjadi di pengadilan wilayah Irip dengan ketika Andres Auger dan Cram mencoba untuk membawa bukti-bukti mereka ke hadapan pengadilan. Clark ditahan dan dikirim ke sebuah lembaga untuk pemeriksaan wajib psikologis. BC, beginilah para pembangkang diperlakukan di wilayah Illuminati yang lain, Uni Soviet. Memang peristiwa ini terjadi 15-17 tahun yang lalu, tetapi Anda bisa bertaruh bahwa mereka menciptakan ketakutan yang berlanjut hingga hari ini. Kesimpulannya, Illuminati memiliki kepentingan vital dalam menggunakan kepemimpinan penduduk asli untuk menyita tanah dan air aborigin, dan untuk mengoperasikan perdagangan narkoba serta lingkaran pedofil. Itu sebabnya pengacara yang berusaha untuk mewakili penduduk asli biasa memancing amarah para reptil ini. Itu adalah ketika topeng terlepas, dan kita memiliki pandangan sekilas mengenai realitas buruk masyarakat kita. Para pembelot mengatakan, Illuminati mengorbankan anak-anak. Mary Ann, seorang pembelot Illuminati yang telah dipersiapkan untuk jabatan politik yang tinggi, mengatakan kepada saya pada tanggal 21 September tahun 2008, bahwa Illuminati menjadikan anak-anak sebagai korban dalam ritual mereka sebanyak 8 kali dalam setahun. Saya berbicara dengan Mary Ann lagi pada tahun 2009 Desember. Dia mengatakan bahwa kenangan baru dan mengganggu telah muncul. Saya akan menyajikan ringkasan wawancara pertama yang juga tersedia pada audio di website saya. Lalu saya akan meringkaskan yang kedua. Banyak dari yang dia katakan di kedua wawancara tersebut amat keterlaluan. Saya tidak bisa menjamin semuanya, akan tetapi pernyataan tersebut konsisten dengan kesaksian pembelot lainnya,
Shefali, Sue Ford, dan Katie O'Brien. Illuminati melapisi diri dengan membuat orang-orang menjadi tidak percaya. Itu perlindungan mereka. Semakin mengerikan kejahatan mereka, semakin aman keadaan mereka. Mary Ann terdengar meyakinkan bagi saya. Mengapa ada orang yang menentang orang yang paling kuat di dunia? Kedua wawancara tersebut juga, meskipun 14 bulan terpisah, bersifat konsisten. Orang yang menciptakan cerita jarang bisa terlacak dalam cerita tersebut. Pada tanggal 21 September tahun 2008, Mary Ann mengatakan bahwa puluhan ribu anak-anak akan dikorbankan malam itu, Equinox musim gugur, dalam upacara Illuminati. Anak-anak yang dibesarkan untuk tujuan tersebut atau anak-anak yang didapatkan melalui penculikan. Setan percaya bahwa mereka memperoleh kekuasaan dari membunuh. Sering kali mereka merobek keluar jantung dan memakannya. Mereka lebih suka jika jantung-jantung tersebut masih berdetak. Pada Paskah, mereka membunuh orang dewasa. Ada juga ritual pemenuhan hasrat yang melibatkan anak-anak. Mereka diyakini untuk meningkatkan kekuatan dan menciptakan rasa takut serta solidaritas pada para anggota. Anggota Illuminati menjalani kehidupan ganda. Pada malam hari, mereka terlibat dalam ritual setan. Pada siang hari mereka ditemukan di semua lapisan masyarakat, kedokteran, pendidikan, psikologi, terapi, perbankan, hukum, penegakan hukum, pemerintah, teknologi, militer, badan amal dan agama. Mereka ada di mana-mana. Yang terburuk adalah dalam berita keseharian mereka berpose sebagai pemimpin kita. Mereka adalah elit Freemasonry. Mereka adalah para satanis yang turun-temurun, yang berarti Anda harus dilahirkan untuk masuk ke dalam golongan mereka. Anak-anak mereka dievaluasi dan dilatih. Gereja Mormon dan negara Islam memiliki keyakinan paralel, katanya. Dunia telah dibagi menjadi 10 daerah. Kelompok-kelompok yang berbeda mengendalikan Amerika Utara. Mereka terhubung dengan mahkota Eropa. Banyak orang Yahudi memiliki peran penting, tapi Illuminati tidak didominasi oleh Yahudi. Muslim, Kristen, Mormon, Wicca, Pagan, dan New Age, tentunya semua itu yang disusupi, semua kelompok berperan. Dia mengatakan 80-90% dari anggota legislatif dan 100% anggota senat adalah milik Illuminati. Mary Ann mengatakan dia mengalami pelecehan hasrat oleh keluarganya sendiri sejak usia dini. Meskipun, atau karena ini, dia dipersiapkan untuk menjadi tokoh politik terkemuka. Dia bekerja sama dengan banyak pemimpin dunia dan mengalami pelecehan hasrat oleh mereka. Dia disiksa ketika menolak untuk melakukan pembunuhan. Semua agama disusupi dan dikendalikan oleh Illuminati. Bahkan ada yang memiliki peringkat kebusukan paling atas, Antikristus mendatang akan menjadi paus. Illuminati berada di belakang agenda cinta sesama jenis, AIDS, dan revolusi pemenuhan hasrat. Mereka mendorong sesuatu yang memberontak terhadap Tuhan. Kesimpulannya, tanggung jawab pertama pemerintah adalah untuk mencegah kultus fanatik mengambil kendali. Pemerintah kita telah memungkinkan kelompok pemuja setan, Illuminati, yaitu Judeo-Masonic Kartel Bank Sentral, untuk merebut kekuasaan. Sebagian besar dari pemimpin kita adalah ditunjuk atau korban penipuan mereka. Kesimpulan tanggung jawab pertama pemerintah adalah untuk mencegah kultus fanatika mengambil kendali. Pemerintah kita telah memungkinkan kelompok pemuja setan, Illuminati, yaitu Judeo-Masonic Kartel Bank Sentral, untuk merebut kekuasaan. Sebagian besar dari pemimpin kita adalah ditunjuk atau korban penipuan mereka. Baru-baru ini mantan pilot untuk petinggi perusahaan menulis kepada saya, kadang-kadang saya mendengar mereka berbicara tentang anak-anak besar. Sebagian besar mengatakan bahwa mereka melakukan apa yang mereka diberitahu oleh investor besar, gubernur bank sentral, yang benar-benar menjalankan di belakang layar,
bahwa CEO dan lainnya hanya aktor dan pembawa pesan yang dibayar untuk membaca naskah dan membuat sangat sedikit keputusan sendiri. Demikian juga dengan para politisi kita. Mereka adalah CEO dari perusahaan-perusahaan yang disebut negara, yang dalam waktu dekat akan digabungkan menjadi kartel dunia. Bagian 2. Pada Desember tahun 2009, Mary Ann mengatakan dia merasakan kepahitan, dendam, dan kebencian terhadap Janet Reno. Dia pernah menjabat sebagai budak penyimpangan hubungan, dan telah disalahgunakan pada banyak kesempatan di kantor Reno di Gedung Putih dan pada liburan di hutan lebat bagian dari Virginia. Dia memanggil saya Pat, kenang Mary Ann. Saya adalah miliknya pada saat itu. Mary Ann pernah hadir di Gedung Putih dengan Reno dan Madeleine Albright ketika mereka memotong-motong seorang anak laki-laki. Anak itu ditikam di jantung dan mereka menyaksikannya mati kehabisan darah. Dia pernah hadir di retret Virginia ketika agen tingkat tinggi FBI yang membelot telah dikorbankan. Direktur FBI Louis Freeh, Janet Reno dan sekitar 40 orang lain berpartisipasi dalam ritual tersebut. Dia membangkitkan kenangan mengenai Henry Kissinger yang mengendalikan saya pada sebagian besar masa kecil saya. Anak-anak dikirim ke Gedung Putih. Kissinger sangat keras dan kasar sehingga diperlukan handuk untuk membersihkan mereka. Baik Kissinger maupun Nixon telah menganiayanya melalui cara memenuhi hasratnya sejak berusia 3 tahun di ruang konferensi Gedung Putih. Kissinger melakukan pemenuhan hasrat dengan anak laki-laki dan perempuan, begitu juga Nixon. Saya telah melihat setiap kombinasi pemenuhan hasrat yang dapat dibayangkan, katanya. Kegiatan-kegiatan ini membuat para anggota Illuminati dapat diperas dan memperkuat solidaritas kelompok. Sebagai anggota dari Ordo Illuminati, mereka merasa unggul terhadap semua dan di luar aturan hukum. Mereka memiliki hak. Mereka dipilih dari usia dini dan telah membayar iuran. Mary Ann mengatakan bahwa John Bennett Ramsay dibunuh pada tahun 1996, pada usia 6 tahun, karena mendengar hal-hal yang tidak bisa diulang. Ayah Illuminatinya telah meminjamkan dirinya kepada teman-temannya. Ibunya mencoba untuk membelanya dan harus dibius. Mary Ann mengklaim bahwa dia hadir ketika Vince Foster dibunuh pada bulan Juli tahun 1993. Dia mengatakan Hillary Clinton dan Foster saling berteriak di ambang perkelahian di kantornya di Gedung Putih. Dia mengancam akan membeberkan kesepakatan Whitewater-nya. Seorang agen senjatanya dan menembaknya dari jarak dekat. Dinas rahasia mengangkat dia mengatakan dia telah dilatih sebagai pembunuh dan telah melakukan 2 pembunuhan. Dia mengklaim saudara W. Neil Bush menjalankan lingkaran perbudakan anak di Amerika Serikat. Saya meminta Mary Ann untuk memberikan daftar kegiatan Illuminati terlibat di dalamnya, penyimpangan hubungan dengan hewan, dengan mayat, inses, pertukaran istri, tayangan vulgar anak, mereka membuatnya, sumber kekayaan yang sesungguhnya dari Hefner, Flynn, Polanski adalah anak-anak, bukan orang dewasa, perekaman pembunuhan pesta hubungan intim secara bebas. Memaksa anak untuk melakukan hubungan intim dengan hewan ternak dan hewan peliharaan keluarga, ritual pembunuhan dan pengorbanan manusia. Kemudian, ada kejahatan terorganisir, obat-obatan, prostitusi, senjata dan lainnya. Kesimpulannya, akhirnya Mary Ann menolak dan meminta dibunuh. Untuk beberapa alasan, mereka melepaskannya. Dia menemukan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Apakah kita menerima atau tidak cerita di atas sebagai kebenaran? Saya percaya pemuja setan, Illuminati, menguasai dunia dan kita semua tanpa disadari diinisiasi ke dalamnya. Apa yang mereka sebut perubahan sosial atau dalam kasus Obama, hanya perubahan adalah rekayasa fakta sosial dan pengendalian pikiran. Apa yang mereka sebut kemajuan, hanyalah kemajuan jika Anda adalah seorang satanis dan percaya pada takdir Luciferian, yaitu tatanan dunia baru.
Pendidikan dan media massa adalah bagian besar dari indoktrinasi tak kentara ini. Media massa mencakup musik, video game, televisi, dan bioskop. Sebagai contoh, seorang pembaca menyaksikan bahwa mayat dan bagian-bagian tubuh hadir secara menonjol pada program-program televisi sekarang. Jelas kita sedang dibuat tidak peka. Seperti yang telah saya katakan, tanggung jawab pertama pemerintah adalah untuk mencegah pemujaan rahasia fanatik yang telah mengambil kendali terhadap masyarakat. Tapi pemerintah gagal. Meskipun demikian suram, setidaknya Anda dan saya terjaga dan mampu melindungi diri dan keluarga kita sendiri. Komentar pembaca Robert, mengenai artikel terbaru Anda tentang kekerasan terhadap anak dan kegiatan pengorbanan. Cerita serupa dengan skandal Dutrox di Belgia, telah beredar di tempat lain untuk beberapa waktu. Di Amerika Serikat, sebuah film dokumenter berjudul Conspiracy of Silence dijadwalkan untuk disiarkan di History Channel tapi kemudian mendapatkan tekanan. Anda dapat melihatnya di Google Video. Sebuah film dokumenter yang sama, tentang situasi di Prancis, berjudul Viols d'Enfants, La Fin du Silence dibawakan oleh Elise Lucet untuk jaringan televisi France 3. Meskipun penayangan acara tersebut diputar pada waktu jam tayang rendah, namun jelas tayangan tersebut menunjukkan skandal sebelum akhirnya dihentikan. Di Portugal terdapat skandal panti asuhan Casapia, jaringan pedofil yang dilaporkan melibatkan banyak orang-orang istimewa, termasuk beberapa orang dalam sistem peradilan. Di Kanada, ada Cornwall On, skandal pedofilia dan penganiayaan terhadap petugas investigasi Perry Dunlop, meskipun dari apa yang kita dengar tidak melibatkan unsur yang paling mengerikan dari cerita-cerita Eropa dan Amerika. Media-media besar, untuk memenuhi sentimen normal publik, memperlakukan pelaku eksploitasi anak sebagai penjahat yang benar-benar keji ketika dilakukan oleh non-elit. Akan tetapi ketika tuduhan tersebut melibatkan orang-orang kuat, penyelidikan yang dilakukan akan mengalami kegagalan. Sungguh fenomena yang luar biasa, yang menjadi skandal amat besar di Belgia dalam kasus Dutrox. Bukan sesuatu yang menyenangkan untuk berpikir bahwa masyarakat bagian atas melindungi jaringan pedofilia. Permasalahan rumitnya adalah kemungkinan adanya korban yang tidak bersalah, yang layak mendapatkan usaha terbaik kita untuk menyelamatkan mereka dari menjalani kehidupan yang mengerikan.